Yang tidak baik itu adalah tak jarang sikap kita. Dengan dikasih kebutaan ini bisa macam-macam. Iya. Bisa menjadi akibat kebutaan tuh bisa menjadi jalan ke neraka atau bisa jadi ke surga. Dan saya memanfaatkan keterkenalan itu dengan meluncurkan suatu program yang namanya Al-Quran Braille. Sehingga Al-Quran Braille itu bisa dikenal oleh masyarakat. Tujuannya agar apa? Agar masyarakat bersyukur. Betapa dengan penglihatan yang Allah berikan, masyarakat itu bisa membaca Al-Quran dengan mudah dan murah. Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha terkoneksi dengan hal-hal yang ada di luar diri untuk memunculkan ruang inspirasi. Berdaya guna bagi sesama, bernilai pahala bagi bersama. Menjadi moto hidup sosok yang akan menghadirkan inspirasi hari ini. Sepak terjangnya dalam menggulirkan kebermanfaatan dalam diri telah banyak membantu dan menginspirasi. 12.000 set Al-Quran Braille telah terdistribusikan kepada sahabat tunanetra melalui lembaga yang ia dirikan, LSM Umi Maktum Voice, yang dengan hadirnya mengajak kita untuk menatap dunia dengan mata hati. Inilah dia, Kang Entang Kurniawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Anda sahabat MQ di hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Dan juga Anda yang saat ini juga sedang santap siang ataupun juga yang sedang beraktivitas. Nah, mudah-mudahan di kesempatan kali ini kita bisa ambil hikmah dan juga inspirasi, karena pada episode kali ini kita kedatangan sosok yang sangat menginspirasi banyak orang. Terlebih saya juga nih, sahabat MQ. Inspirasi sore. Ada Kang Entang Kurniawan dari LSM Umi Maktum Voice. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Entang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Ketemuan sehat. kita ya. Alhamdulillah. Akhirnya ketemu di studio langsung ya. Iya. Tapi studio 2. Biasanya kan kalau di siaran studio utama, ini studio 2-nya nih, Kang Entang. Kalau kadang apalagi saya. Dimana? Studionya kadang di mana-mana. Di mana-mana. Di jalan juga. Di jalan. Iya. Karena kalau melihat aktivitas keseharian dari Kang Entang ini kan bolak-balik ya, Kang ya. Dari Karawang, Bandung, Karawang, Bandung. Itu gimana, Kang? Nggak capek atau gimana gitu, Kang? Ya, hidup harus capek. Iya. Kenapa? Karena capek membuktikan bahwa kita bergerak. Betul. Nggak bergerak juga kadang capek. Oh iya. Cuman lebih, apalagi kalau nggak bergerak tuh capeknya lebih kuat lagi. Jenuh namanya. Jenuh. So, orang tidur terus aja seharian. Kadang-kadang tetap aja merasa lesu, capek juga. Pada intinya rasa capek itu tidak hanya diperuntukkan bagi orang yang bergerak atau yang tidak bergerak. Tetapi capeknya apakah jadi ibadah atau enggak, itu yang paling penting. Betul. Jadi kembali lagi begitu ya, Kang? Iya, kembali lagi capeknya jadi ibadah atau enggak. Karena pada dasarnya setiap orang juga capek. Iya. Tapi tidak sedikit orang yang capeknya itu dia nggak tahu apakah jadi apa gitu. Iya. Nah, ini menariknya kalau Kang Entang kan kalau melihat profil mah lahirnya di Garut, tapi ternyata berkaryanya di Bandung, tapi tinggalnya di Karawang. Nah, ini gimana ceritanya? Ya, itulah Indonesia. Jadi karena memang negara kita ini masih negara berkembang, saya lahir di Garut, sumber rezekinya belum ada di Garut, maka saya ke Bandung. Ternyata sumber rezeki jalan rezekinya ada di Bandung, jodohnya di Karawang. Wah, Masya Allah. Jadi kadang-kadang belum berteman antara tempat kelahiran, jalan rezeki sama jalan jodoh. Iya. Berarti ke Bandung dari tahun berapa, Kang Entang? 94. Jadi saya lahir di Garut. Tapi karena di Garut itu untuk saya bisa bersekolah itu harus jalan berkilo-kilo. Apalagi dengan kondisi mata tidak bisa melihat, tentu menjadi tantangan tersendiri jika harus berjalan berkilo-kilo gitu. Betul. Maka dapat informasi ada sekolah, kemudian saya pindah ke Bandung, SD, SMP, SMA di Bandung. Nah, alhamdulillah juga mendapatkan jalan rezeki di Bandung.
jalan jihad, ternyata jodohnya orang Karawang. Masya Allah. Jadi menarik ya kalau memang melihat perjalanannya, ya tidak beda jauh begitu kalau misalkan sebagai ladang ladang dakwah juga begitu ya Kang Tang ya. Iya, dan sebetulnya hampir mirip, lahir di Cirebon, kerja di Bandung, istri orang Ciamis atau Pangandaran. Ya gitu juga lah. Nah sebetulnya sama kan? Iya sama. Iya, sama episodenya hanya berbeda sedikit begitu ya. Dan kita dipersatukan di Inspirasi Sore setiap hari Rabu. Betul. Jadi kalau Anda sahabat MK yang sering menyimak siaran radio MK FM Bandung di Inspirasi Sore, itu setiap hari Rabu sama Kang Tang ya, Insya Allah ya. Ustadz Huda yang pas. Alhamdulillah. Berarti Kang Tang di Bandung tinggal sama siapa Kang? Dulu saya tinggal di panti sosial. Oh, di panti sosial. Jadi saya asalkan tadi lahir dari Garut, kemudian ke Bandung, tinggal di panti sosial, sekolah di SLB. SD di SLB, SMP di SLB, kemudian SMA baru di SMA Negeri 17 di Caringin, Bandung. Caringin, Bandung. BPI lah, belakang Pasar Induk. Iya, nah, jadi kalau sore-sore dulu, kalau siang itu kadang-kadang mijit hidung dulu, karena asin dari pasar itu cium. Itulah. Kemudian sempat kuliah di STAI Siliwangi di Bandung juga. Nah, itulah kehidupan saya. Jadi dengan siapa ketika saya di Bandung, itu tadi saya hidup dengan teman-teman, ada 250 tunanetra waktu itu berada di panti sosial itu. Nah, kalau sekarang jangan ditanya dengan siapa, karena pasti dengan istri saya. Istri, iya. Benar-benar karena sudah pulangnya ke Karawang. Iya, pulangnya ke Karawang. Kalau nggak pulang ke Karawang, bahaya. Nanti dicariin. Baik, alhamdulillah. Jadi luar biasa begitu ya Kang Tang ya, karena pasti tidak mudah Kang Tang, karena salah satu halnya juga kan kalau tadi sekolah SD, SMP di SLB, tapi di SMA-nya bisa SMA negeri, ini gimana nih? Jadi saya memang dari semenjak kecil di Garut itu oleh orang tua itu tidak dibiasakan sendirian. Dengan kondisi mata tidak bisa melihat, tetap saya harus bermasyarakat. Ketika masyarakat mengadakan kerja bakti, saya harus ikut kerja bakti. Bahkan saya itu ketika usia antara 8 tahun lah, 7-8 tahun, itu untuk bisa sarapan pagi itu harus bantuin uak bawain dagangan dari jalan raya. Kan kayak gang gitu ya, jadi mobil nggak bisa masuk, berarti yang namanya dagangan itu kan harus diambil. Maka saya waktu itu ngebantuin uang ngambilin dagangan. Bayangkan seorang tunanetra harus menyusuri gang bawa barang dagangan. Nah, dikasih upah gorengan, lepet gitu. Nah, saya bisa sarapan. Memang saya harus seperti itu karena prinsip ibu saya memang mata saya tidak bisa melihat, tetapi mau nggak tentang gara-gara mata tidak bisa melihat nanti nggak harus punya istri, ya tetap harus punya istri, harus punya anak, tentang harus belajar bagaimana cara menghidupi orang lain nanti. Maka dengan kondisi mata tidak bisa melihat, tetap saya harus berfungsi sebagai arizalu qawwamuna ala nisa, bahwa saya ini seorang laki-laki, tak ada alasan gara-gara mata tidak bisa melihat saya untuk tidak menjadi pemimpin. Saya harus menjadi pemimpin bagi perempuan. Terlebih dari itu adalah saya ini adalah seorang manusia yang diutus oleh Allah sebagai khalifatul fil ard, harus menjadi pemimpin di muka bumi ini. Begitu. Masya Allah ya. Jadi bukan berarti menjadi salah satu menjadi batasan, menjadi alasan begitu ya, karena tidak bisa melihat, kemudian tidak bisa beraktivitas dengan seperti biasanya, dan juga kreatif begitu ya sebenarnya. Guru kita mengatakan bahwa apa yang Allah berikan kepada kita itu baik. Itu AA selalu bilang. Bahwa setiap yang Allah berikan kepada kita itu baik. Tetapi yang tidak baik itu adalah tak jarang sikap kita. Dari sikap kita atas pemberian Allah itu kadang nggak baik. Misalnya tak sedikit orang yang dikasih harta, kemudian kita mensikapinya dengan kesombongan. Dikasih jabatan kan dengan hal-hal kemaksiatan. Itu yang kadang-kadang respon dari sikap kitanya yang kadang-kadang tidak baik. Nah, saya oleh Allah ini dikasih
katakanlah ketunanetraan. Nah, sikapnya seperti apa kalau sudah memandang setiap yang diberikan Allah itu baik? Maka saya harus bersikap dengan baik. Kata AA, nih ke saya selalu ingat ke beliau. Jadi, nih tentang nih dengan dikasih kebutaan ini bisa macam-macam. Iya. Bisa menjadi akibat kebutaan tuh bisa menjadi jalan ke neraka atau bisa jadi ke surga. Kalau bisa jalan ke neraka apa? Dipakai arah subaha, putus asa. Dipakai putus asa, dipakai mengeluh, menyalahkan Allah, menyesali takdirnya, itu pasti jalannya ke sana. Tetapi kalau dipakai bersabar, dipakai untuk bertawakal, kemudian memaksimalkan indera yang ada, ya insya Allah itu menjadi jalan ke surga. Maka saya harus mensikapi takdir ini sebaik-baiknya. Tidak boleh untuk mengeluh, tidak boleh berputus asa. Iya, betul-betul. Jadi ada perkataan yang memang tertanam begitu ya Kang Tang ya, di hatinya begitu. Ya kan saya waktu itu dikatakan, Entang tuh tidak melihat sejak kapan? Sejak lahir. Sedih nggak? Ya sedih tuh. Mata nggak melihat. Saya bilang, gimana nggak bisa lihat orang tua, nggak bisa berjalan dengan leluasa. Tapi telinga Entang masih fungsi, hidung fungsi, terus mulut fungsi, jantung fungsi. Haruskah Entang mengeluh karena satu yang tidak berfungsi? Sementara yang lain Entang lupakan. Waduh, makanya, makanya saya lebih baik mensyukuri yang banyak daripada mengeluh dengan yang satu ini. Benar. Sama seperti halnya kalau misalkan kehilangan koin, ada uang tunai 1 juta, tapi kehilangan 100 rupiah, lebih pusing memikirkan 100 rupiahnya ketika kadang-kadang suami istri bisa berselisih di rumah gara-gara hilang 10.000 rupiah, padahal di dompet masih ada kan 100.000 gitu. Nah itu. Jadi kita, itu misalnya ada jerawat di sini, misalnya di hidung di sini ya, sehingga Kang Huda nggak mau jadi apa? MC. Ada jerawat ujung hidung, padahal cuma di ujung, padahal jerawat dengan hidungnya masih lebih gede hidungnya, tapi kadang kita lebih terpuruk dengan jerawatnya daripada mensyukuri hidung itu sendiri. Itulah sifat manusia yang kadang khilaf dan juga memang harus selalu diingatkan begitu ya Kang Tang. Harus selalu diingatkan, insya Allah. Dan sekarang juga Kang Tang ini kan bersama keluarga, berarti tinggal di Karawang. Karawang. Itu ketemu sama istri tahun berapa Kang? 2003. 2003. Berarti ketemunya. Nyatainnya setengah dari 2003. Setengah dari 2003. Kan ketemu dengan nyatain beda. Oh iya beda. Oh iya beda. Iya. Ketemu dengan nyatain kan udah gitu dulu kan. Ketemu dulu baru berapa bulan kemudian. Iya. Itu kan dibantuin mungkin sama Kang Ateng lah gitu. Iya. Berarti ketemunya di Bandung apa di Bandung? Di Bandung. Di Bandung. Jadi ketemu di Bandung. Kemudian beliau jatuh hati ke saya gitu. Dan saya gitu. Ya udah, nikah qadarullah, tapi bukan karena kami bersatu, bukan karena saling jatuh hati, tapi karena Allah yang sudah mempersatukan. Betul. Karena sudah yakin sama-sama mantap hatinya gitu pada Allah begitu ya. Berarti anak sekarang ada baru 5. Baru 5 ya. Berarti ada nanti mau nambah lagi? Mau nambah lagi, tapi ada yang baru 1, terlalu jauh nanti nyusulnya ya. Baik, alhamdulillah sehat semua ya berarti Kang Tang ya. Alhamdulillah, dan qadarullah saya dengan istri dikasih keterbatasan pada mata oleh Allah, dikaruniai 5 anak gitu. Tapi ada satu sisi kemarin tuh ada donatur ya, datang ke kantor, udah hampir 20 tahun berumah tangga, tetapi belum dikaruniai anak. Padahal mata bisa melihat dua-duanya, rezekinya mapan. Saya bilang, ya Allah, kenapa ya? Nah, misalnya gitu ya. Ya, kalau bukan kehendak Allah, orangnya tidak bisa melihat seperti ini, istrinya juga sama. Dikaruniai anak 5. Nah, itulah keagungan Allah. Betul. Kita mau gimana lagi gitu. Sebab itu ya kita lebih baik pasrah, tawakal, menjalani hidup sebagaimana yang Allah takdirkan. Dan dijalankan dengan sepenuh cinta, sepenuh hati. Itu mah iya, inspirasi hari Rabu. Iya. Memang gitu, dan harus mensikapi semuanya sebagai tanda dan hadiah cinta dari Allah. Kang Tang teh tunanetra teh gimana, ini hadiah cinta dari Allah kepada saya berupa kebutaan. Kenapa? Alhamdulillah dengan kebutaan saya berkesempatan untuk bisa bertemu dengan orang-orang soleh, gitu ya. Alhamdulillah bisa pergi ke Baitullah, begitu. Ya itu kan ongkos dari kebutaan itu begitu.
bisa jalan-jalan ke Singapura, ke Hong Kong, ke Kuala Lumpur. Nah, teman saya yang melihat belum ke sana gitu ya. Gitu. Jadi ya bagi saya ini adalah tanda cinta dari Allah. Betul. Mata tidak bisa melihat ini tanda cinta dari Allah. Nah, tinggal bagaimana saya mensikapi tanda cinta ini. Yaitu tadi kalau dipakai mengeluh, rendah diri, minder istilahnya gitu. Ya udah nggak akan jadi apa-apa tanda cinta ini. Iya. Baik, Masya Allah. Jadi luar biasa ya. Lebih kepada memanfaatkan karunia Allah yang berikan begitu ya kepada kita. Banyak sekali yang perlu disyukuri ya Kang Tang ya. Selain mata tidak bisa melihat tadi, ternyata Kang Tang juga sekarang bahkan menjadi diamanahi begitu ya Kang Tang ya, sebagai ketua LSM Maktum Voice. Iya, alhamdulillah diamanahi. Selain tadi istri dan anak juga diamanahi Umi Maktum Voice yang sebetulnya perjalanannya itu tidak pernah jauh dengan perjalanan radio kita ini, ya kan gitu. Karena sama-sama dibesarkan oleh AA dulu, ya kan gitu. Jadi saya dulu ketika SMA itu membuat, karena pasti nanti akan ditanya gimana Kang Tang awalnya, pasti akan begitu ya. Makanya saya langsung jawab aja, mendahului skrip aja nggak apa-apa. Jadi dulu itu ketika saya masih SMP itu saya berkumpul dengan teman-teman bikin grup namanya Umi Maktum Voice. Tentu sudah tidak asing bagi sahabat MK pendengar 22 tahun ini, kan gitu. Nah kemudian waktu itu oleh AA sering diajak ke panggung gitu ya, ke televisi, bahkan sempat kita di pentas-pentas tertentu. Alhamdulillah semakin dikenal dan saya memanfaatkan keterkenalan itu dengan meluncurkan suatu program yang namanya Al-Quran Braille, sehingga Al-Quran Braille itu bisa dikenal oleh masyarakat. Tujuannya agar apa? Agar masyarakat bersyukur betapa dengan penglihatan yang Allah berikan, masyarakat itu bisa membaca Al-Quran dengan mudah dan murah. Nah, mudahnya di mana? Al-Quran di tiap-tiap masjid ada. Kalau tuh belum sanggup membelinya. Kalau untuk yang melihat, nah, sekalinya mau beli, ya harga 15.000, 20.000 juga ada. Mau di berbagai macam, di minimarket ada, di supermarket apalagi ada, di toko-toko buku ada, di Gerai MK juga ada. Kan gitu ya kan. Nah, selain madu juga di MK ada juga kalau Al-Quran. Jadi, nah itu yang saya perkenalkan itu ke masyarakat agar masyarakat bersyukur. Ekspresi syukurnya apa? Salah satunya ikut wakaf Al-Quran Braille. Kang Tang daripada mata saya tidak bisa melihat, Kang Tang daripada mata anak saya nggak bisa melihat, mending saya berwakaf untuk mensyukuri mata ini. Begitu. Jadi motivasi orang yang berwakaf rata-rata adalah bukan karena mereka punya uang, tetapi karena mereka punya penglihatan. Misalnya ayah mana yang tidak sedih kalau anak yang disayangi matanya tidak bisa melihat. Ngebayangin aja nggak sanggup, bener nggak? Ya, tetapi kan ternyata tidak semua ayah menikmati anaknya melihat. Ada juga ayah-ayah yang menikmati harus menjalani punya anak tidak bisa melihat. Nah, maka bagi yang memiliki anak yang bisa melihat, punya istri bisa melihat, punya orang tua bisa melihat, belum lagi dirinya bisa melihat, ingin bersyukur, ya udah ikutan wakaf. Cina 60.000 mah udah murah, 1 juz. Coba konsultasi ke rumah sakit mata, ke dokter mata, sekali konsultasi kan 250.000 eta. Benar. Iya. Sekali konsultasi itu 250.000. Iya. Maka sangat besar artinya rasa syukur itu diekspresikan dengan berwakaf Al-Quran Braille. Padahal ini bukan waktunya promosi ya. Tapi nggak apa-apa Kang Tang. Menarik ini kenapa Kang Tang kemudian memilih Al-Quran gitu. Kenapa jatuh hatinya kepada Al-Quran? Padahal kan kalau kita ketahui berwakaf kan banyak ya Kang Tang ya. Macam-macamnya kayak misalnya masjid. Masjid sudah ada Darut Tauhid. Iya. Iya ada. Dengan wakaf produktif membangun 7 masjid Darut Tauhid, nggak apa-apa. Saya sering dengar iklan di MK. Nah, banyak ya. Jadi
Kalau untuk fasilitas yang lain, wakaf untuk masjid, yayasan, kan gitu ya. Iya. Panti itu banyak, ya. Tetapi untuk Al-Quran Braille ini kan tidak banyak. Sementara jumlah tunanetra di Indonesia kendati pun kecil, tetapi ada. Ya, 3 juta tunanetra memang kecil dibanding dengan 270 juta. Tetapi yang 3 juta ini udah mah kecil, nggak bisa ngaji. Ini kan bahaya. Maka kecil-kecil tapi bisa ngaji. Ya itu kan luar biasa harusnya. Betul. Kecil-kecil tapi bisa ngaji. Nah, itu yang lebih bagus. Oleh sebab itu, saya pilih Al-Quran Braille. Kenapa? Karena yang namanya Al-Quran itu sampai nanti di jannahnya aja masih ada. Betul. Iya kan, kita meninggal, ya kan, di kubur itu gelap. Yang menerangi apa? Quran. Kita nanti di yaumil mahsyar, matahari itu katanya 7 jengkal dari kita. Yang menaungi apa? Quran. Iya kan? Syafaatnya. Iya, syafaatnya yang kita cari. Betul. Gitu, syafaatnya yang kita harapkan. Kendati pun ada sedikit atau rezeki keberkahan dari program perjuangan ini, mudah-mudahan para muwakif ridho dan mudah-mudahan saya pun tidak mengambil secara berlebihan, begitu. Alhamdulillah. Jadi itulah yang terjadi. Kenapa saya mengambilnya Quran? Karena Al-Quran fid dunya wa akhiratnya tetap ada dan tetap menjadi syafaat buat kita. Betul. Tuh kan, Quran sering dibaca itu membuat psikologis kita menjadi lebih tenang. Setuju. Baik, alhamdulillah Kantang. Jadi luar biasa Kantang ya, karena memang menjadi salah satu perjalanan yang bisa menginspirasi banyak orang Kantang. Karena kalau kita melihat dunia zaman ini kan pasti berbeda jauh ya Kantang ya, dengan perkembangan yang sebelumnya begitu. Kantang pernah nggak Kang sekali dalam seumur hidup gitu, ada dalam masa-masa ketika ya Allah kayaknya udah nggak kuat lagi, gimana gitu? Itu harus ada. Harus selalu ada. Ya Allah, kayaknya saya nggak kuat gitu kan. Ya memang, nah kalau itu kita harus merasa tidak kuat untuk menjalani suatu persoalan, tetapi bukan kepada makhluk diadukannya. Harus kepada Allah. Karena sesungguhnya la haula wala quwata illa billah. Tak ada kekuatan untuk kita bisa menyelesaikan segala sesuatu itu melainkan dengan pertolongan dari Allah. Gitu. Jadi perasaan merasa diri nggak kuat gitu ya. Dan merasa bahwa kayaknya saya nggak sanggup ya Allah kan gitu. Ya ke Allah kan. Iya. Tapi kalau tolong aku nggak kuat, tapi ke makhluk. Wah itu bahaya. Nah, jadi harus ke Allah, begitu. merasa nggak kuat itu harus selalu ada dalam hati kita, tetapi itu aktifnya hanya kepada Allah. Ya Allah, tidak mungkin saya bisa mengangkat ini kecuali dengan kekuatan darimu. Kan gitu. Kita bisa ngobrol seperti ini luar biasa. Berapa 1 jam yang lalu saya sempat, aduh ya Allah, serak juga kiri kikumaha kan gitu. Nah, tetapi kan berkat pertolongan Allah, syariatnya tadi dikasih minum, disuguhin oleh Bu Hesti gitu. Nah, kan gitu, alhamdulillah. Gitu. Minum air putih, jadi sekarang bisa lancar lagi berbicara gitu. Betul. Jadi kita harus merasa diri nggak kuat ketika Allah tidak bantu kita. Betul, Masya Allah ya. Jadi luar biasa. Dan kalau berbicara mengenai Al-Quran Braille nih kan LSM Umi Maktum Voice itu ada di Bandung ya? Bandung. Tapi kalau untuk penyebarannya apakah di luar Bandung juga ada atau seperti apa kan? Sejauh MKFM bisa didengar. Sejauh MKFM bisa didengar. Misalnya, sampai ke luar negeri juga bisa. Sampai ke luar negeri kita ngirim ke Singapura, ke Kuala Lumpur kita kirim. Masya Allah. Iya, gitu. Kemudian kemarin kita kirim ke Bantaeng. Di mana sih? Di Sulawesi. Kita kirim ke Majene, kita kirim ke Tebing Tinggi, kita kirim ke Palu, eta Quran Braille di Palu kan gitu, ke Sulawesi. Iya, jadi kita kirim kemana-mana. Kenapa? Karena hikmah di zaman sekarang yang serba digital. Iya, betul. Kan gitu. MKFM kan sekarang bisa didengar dimanapun. Betul. Dilihat dimanapun. Kan YouTube-nya juga luar biasa, subscribernya sudah banyak. Alhamdulillah. Jadi ya itulah informasi tentang Quran Braille tersebar kemana-mana. Akhirnya yang wakafnya juga dari mana-mana, pun yang mengajukan Al-Quran Braille-nya pun
dari mana-mana. Kita dapat pengajuan dari Nusa Tenggara, dari Kalimantan, dari Aceh, kan gitu. Jadi ya kita harus penuhi itu. Umi Maktum Voice-nya ada di Bandung, tetapnya bersama MKFM di Bandung. Iya. Tapi suaranya di mana-mana. Di mana-mana, benar. Di mana-mana. Alhamdulillah. Gitu. Berarti mengenai Al-Quran Braille ini memang udah dari lama juga begitu ya Kang Teng. Dari semenjak merilis UMV, LSM UMV-nya juga begitu ya Kang? Iya, dulu kami bikin album kaset tahun 2002 itu didedikasikan untuk Al-Quran Braille. Setiap kami bikin album, kami tampil misalnya ada yang ngundang nih. Iya. Nah, maka sebagian dari titipan dari yang mengundang itu kami dedikasikan untuk Al-Quran Braille. Jadi memang karena intinya bahwa karena prinsip kami, kalau Al-Quran senantiasa dilibatkan, maka Al-Quran akan menjadi teman sampai kapanpun. Dan Alhamdulillah, Allah di samping menghadiahkan mata tidak bisa melihat, Allah pun menghadiahkan yang namanya Al-Quran Braille. Berat memang berat, tapi lebih berat lagi kalau kita tidak mau bangkit dari kemalasan untuk bisa membaca Al-Quran, itu jauh lebih berat. Makanya kita harus baca. Gitu. Betul. Ya, salah satunya tadi ya, karena memang kalau kita sering berinteraksi dengan Al-Quran juga, ini akan dapat keberkahan dan juga syafaatnya nanti ya, Kang Teng. Oh iya, dan baca Quran itu obat. Misalnya mata kita sering dipakai baca Al-Quran, itu biasanya sampai usia 80 tahunan mata masih bisa. Dan gitu. Kenapa? Karena memang Quran itu obat. Mulut seringkali kita pakai untuk membaca Al-Quran, itu akan lebih masih tetap suaranya masih tetap jelas, tegas. Kenapa? Karena boleh jadi sering mengucapkan kalimah-kalimah Allah. Kan di dalam Al-Quran itu lengkap semua. Dari sampai dimonyong-monyong bibir ada, sampai dijembleh-jembleh ada. Kan hanya olahraga kan gitu. Akhirnya mencegah dari kekakuan kita berbicara. Karena sering baca Quran. Ya, bahkan bayangkan ya, kertas. Itu kertas itu kadang-kadang untuk dipakai apa itu kita kadang-kadang keinjak apa gitu ya, atau disimpan aja. Tapi kalau kertas itu diinstal ayat-ayat Quran, berani nggak kita nginjaknya? Nggak berani. Gitu. Kenapa? Kan ada dus, kan waktu itu saya ada Al-Quran ya, 1 dus. Saya nggak berani menduduki Quran di situ. Kalau Quran Braille gitu. Meskipun Braille gitu kan. Kenapa? Karena kertas ini sudah diinstal ayat-ayat Allah. Jadi apalagi kalau diri kita setiap hari diinstal ayat-ayat Allah. Nyabak Kang Huda teh kudu wudu heula. Quran HP kita kalau diinstal Quran gerak jarang hilang gerak sok. Kenapa sok sok hilang? Karena dalamnya mungkin belum ada Qurannya. Bisa jadi selain dari kelalaian kita karena kalau misalkan waktu senggang kan biasanya ya kita sambil baca Quran juga. Baca Quran. Kang Tang boleh nggak? Katanya Qurannya di handphone. Boleh, tapi pertanyaannya kalau lagi baca Quran, terus ada yang WA lebih lamaan mana? WA-an atau Quran? Gitu. Maka kalau bisa ya baca Quran. Kalau mau baca Quran, kalau memang kita mau fokus baca Quran, ya HP matiin dulu. Saya mau fokus nih 20 menit baca Quran, matiin dulu handphone. Orang sepak bola aja nggak bawa HP. Pernah nggak pemain sepak bola sambil bawa HP? Misalnya si Gian Jola rek ngagolkeun karena kayak nelpon heula kan gitu kan gitu ya. Jadi, betul. Masa untuk saya kadang-kadang nggak habis pikir gitu. Kalau kita tuh lagi sholat, handphone masih dinyalain. Memang kalau ada yang nelpon mau diangkat. Kan gitu. Ya udah matiin dulu, silent dulu gitu kan. Simpan kan di tempat penitipan kan gitu. Jangan dibawa di kantong, balik dinyalain. Kan gitu. Orang mau sepak bola aja nggak bawa handphone, ini mau sholat bawa HP. Gimana sih? Benar-benar harusnya lebih takut ya katanya. Lebih takut kan, bukankah sholat kita goal kita surga? Orang yang gol yang masuk pintu surga, tapi pas rek doa diganggu ku HP, ya nggak akan gol tuh. Benar-benar. Jadi ya ini kembali menjadi apa ya, pengingat juga begitu ya Kang bagi kita, karena
terkadang manusia ya sifatnya manusia kan khilaf ya, pelupa juga, kemudian juga khilaf dan juga sering kali salah begitu ya. Maka dari itu ini juga memang menjadi salah satu hal yang perlu kita coba hadirkan bersama-sama, apalagi bersama keluarga ya Kang Tang ya, untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Betul, ya. Apalagi sahabat MK yang misalnya suami istri bisa melihat, anak bisa melihat, enak tuh baca Quran bareng-bareng, kan ada tuh setiap maghrib itu di MKFM kan, maghrib ngajinya, ngariung gitu kan, sok bawa Quran gitu. Jadi ngariung sambil bawa Quran, sambil bertalaki kan gitu ya. Dipandu oleh narasumber-narasumber di MKFM, kan itu bisa. Lebar tuh kita tuh punya radio yang menyiarkan maghrib mengaji gitu, tetapi oleh kita hanya dipandang sebagai sebuah seremoni semata, kan lebar. Mestinya yuk kita belajar ngaji, ada ngundang guru ngaji makan mahal gitu. Udah dengerin MKFM yuk ngariung gitu, baca surah apa sekarang kan gitu. Ya kan? Itu kan bisa kan gitu, daripada kita, bukan daripada ya, kalau belum punya uang untuk mengundang guru ngaji. Ada MKFM memfasilitasi dari maghrib sampai isya. Insya Allah. Gitu. Alhamdulillah. Iya. Dan ini juga luar biasanya lagi, Kang Tang berarti di LSM Maktum Faiz ini dari awal. Dari awal banget begitu ya. Dari kecil sampai sekarang punya anak kecil. Saya dari SMP sampai sekarang punya anak SMP. Itu di Umi Maktum Voice kan kita dalam doa kita ihdinas siratal mustaqim. Nah, kalimat mustaqim itu adalah artinya istiqomah, terus menerus tidak terputus-putus. Nah, kan gitu. Jadi saya pengen bagaimana bisa istiqomah di Umi Maktum Voice ini dengan visi misi adalah bagaimana agar para insan tunanetra terbebas dari buta huruf Al-Quran Braille. Itu kan visinya. Jadi proyeknya bukan hanya dunia, tapi pengen proyeknya dunia akhirat. Masya Allah. Gitu. Benar-benar. Wow. Dunia dapat, akhiratnya juga dapat. Wow, ya. Kan barang siapa yang mengurusi urusan Allah, maka akan aku urus segala urusannya di dunia ini. Betul. Makanya kan gitu. Jadi nih saya di UMV itu begitu. Kita harus tenang. Kalau kita datang ke sini bekerja, niatnya untuk syiar, untuk mengurus urusan Allah, maka akan aku urus segala keurusan kamu di dunia, kata Allah begitu. Apalah, makanya bersyukur nih banyak radio, ya kan? Banyak radio di kota, di negeri ini, dan hanya orang-orang terpilih yang misalnya menjadi penyiar di MK. Dan jangan disamakan antara penyiar MK dengan penyiar radio yang lain. Kenapa? Penyiar MK ini syiar, dakwah, mengurus urusan Allah, menyebarkan agama. Jadi nggak usah takut-takut, dunia mah Allah yang jamin. Barang siapa yang mengurusi urusanku, termasuk bersyiar, berdakwah, membacakan hadis gitu kan, mengingatkan orang waktu sholat, waktu duha, misalnya penyiar MK, operatornya, itu yakin rezekinya dijamin oleh Allah. Maka kalau ada penyiar MK yang masih ragu dan takut dengan rezekinya, berarti niatnya harus diperbaiki terus. Fokus. Nah, kalau sudah begitu, ada sama di sini niat memang untuk bersyiar, berdakwah, berjihad, gitu. Terus kita ada persoalan di duit, tagih kepada Allah, karena Allah tuh innaka la tukhliful mi'ad. Allah itu mah menepati janji. Dan pasti. Gitu. Makanya ketemu penyiar MKFT cerah-cerah gitu. Nah, udah yakin hidupnya diurus oleh Allah, tuh mah galau. Tapi kan Kang Tang, tetapi kita harus usaha itu adalah kewajiban kita sebagai umat Islam, bukan karena kita karyawan MK. Iya, udah nggak jadi karyawan KMK juga tetap harus berusaha. Sama, jadi karyawan UMP juga seperti saya ini ya tetap harus berusaha. Gitu. Betul. Saya dapat bonus nanti dari Bu Hesti. Alhamdulillah. Baik. Menarik ini kalau di UMP sendiri, Kang Tang punya ini gak Kang? Kira-kira dari Kang Tang pengalaman yang berkesan dari UMP. Misalnya dari pengalaman yang pahit, dari yang pahitnya dulu ini ya. Terus dari yang paling menyenangkannya. Ada yang pahitnya itu adalah ketika ada seorang muslimah tunanetra mengajukan Al-Quran Braille.
Saat itu memang sedang dalam proses produksi. Berarti harus menunggu dulu lebih kurang waktu itu 2 bulan. Iya. Ternyata begitu Quran diantarkan ke rumahnya, beliau sudah berpulang 2 hari sebelum Quran itu datang. Jadi beliau berpulang dalam keadaan penantian ingin memiliki Al-Quran Braille. Itu pahit sekali buat saya. Kenapa? Karena saya terasa sudah lalai dalam menjaga ini. Kendatipun alasannya kan ada di produksi kan gitu ya. Jadi ya kita berkejaran mengerjakan program ini memang berkejaran sekali dengan tunanetra. Quran ini sangat ditunggu. Iya. Ada juga pengalaman yang mengharukan ketika ada cabang dari salah satu ekspedisi tempat kami biasa bekerja sama ya untuk membagikan Al-Quran Braille. Dia waktu itu di Kalimantan ya, mengantarkan 1 set Al-Quran. Itu pakai perahu. Pakai perahu. Nyebrangi sungai apa. Yang sudah ada dalam benak si yang nganter ini, wah nanti berarti saya bisa dapat duit gede. Gitu kan, bisa dapat untung nih karena memang bedanya cukup berat gitu kan. Bahkan mungkin bisa dapat tip dari yang dituju itu gitu. Benar. Nah begitu nyampe ke tempat, diterima oleh seorang muslimah tunanetra. Begitu dia nerima paket Quran, dia peluk si tunanetra itu meluk Quran, nangis. Dipeluknya Quran itu dan sambil nangis karena Quran yang diimpikannya datang. Apa yang terjadi? Itu yang semula berpikir akan dapat uang gede, langsung telepon ke sini, ke Bandung, untuk punya saya diwakafkan aja ke Quran Braille. Jadi nggak mau dibayar. Iya. Itu cerita benar dari satu ekspedisi yang biasa mengantarkan Quran Braille, bekerja sama dengan kami. Dan sampai sekarang orang tersebut masih suka wakaf Al-Quran Braille. Itu jauh dari ada seorang tukang topi keliling gitu, dia mengazamkan dia jual Rp500 dari penjualannya akan diwakafkan ke Quran Braille setiap hari, setiap penjualan dari satu topi 500 untuk ke Quran Braille. Apa yang terjadi? Hampir setiap minggu, 1 minggu 2 kali beliau berwakaf 55.000. Berarti semenjak diazamkan seperti itu, alhamdulillah omsetnya meningkat. Teh Tina Talisa, kenal kan dulu ya, presenter TV itu. Teh Tina Talisa. Kang Tang doakeun teteh teh hoyong rumah tangga gitu. Terus udah gitu wakaf tidak lama kemudian dapat jodohnya. Terus telepon lagi Kang Tang, kita pengen segera dikoni keturunan, teteh mau wakaf lagi. Alhamdulillah. Banyak cerita-cerita yang kadang-kadang ya. Ini yang kadang-kadang rasanya enggak itu kebetulan kali, tapi saya yakin nggak ada kebetulan. Betul. Setuju. Ketika semuanya dicapai dengan mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kan wakaf artinya berhenti. Dan secara filosofinya juga berhenti dari berharap kepada yang lain kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhenti minta dibikinin kopi sama istri. Karena kadang-kadang tergantung mood itu mah. Iya. Kalau nggak dibikinin kopi nanti dibikinin madu. Beli dari MK. Gitu. Alhamdulillah. Ya, luar biasa. Alhamdulillah. Ya segar atuh. Bener. Alhamdulillah. Kang Tang ini karena waktu kita juga yang memang terbatas begitu ya. Sebenarnya waktu tidak terbatas ya Kang Tang ya. Ya, cuma kita harus memanage karena waktu kita yang termanage. Itu dia. Terakhir mungkin Kang Tang untuk pesan-pesan untuk keluarga muslim di Indonesia dan juga generasi Indonesia saat ini begitu Kang Tang. Di era perkembangan zaman yang sudah semakin berubah dan semakin berkembang sangat canggih Kang Tang. Iya, pertama kita harus semakin menunjukkan bahwa kita ini adalah seorang muslim yang profesional, muslim yang intelek, yang tidak gentar dengan perkembangan zaman. Yang kedua, tetap percaya diri dengan kondisi apapun yang Allah berikan. Nih, orang yang tidak bisa melihat saja bisa berkata-kata seperti ini. Apalagi orang yang
yang melihat, ya enggak? Jangan pernah mengeluh dengan kondisi yang Allah berikan, karena boleh jadi itu bukan salah yang bukan boleh jadi Allah tidak akan pernah salah memberikan sesuatu kepada kita, tetapi kitanya saja yang kadang-kadang tidak tepat mensikapinya. Jadi tetap percaya diri, optimis bahwa kita mampu menjalani kehidupan ini dengan paripurna, begitu. Betul. Karena memang segala sesuatunya dibangun berasal dari keluarga ya Kang Tang. Oh ya, dan keluarga adalah ya organisasi kecil yang Allah amanahkan kepada kita untuk kita jaga dari mana? Dari api neraka. Oleh sebab itu maka kita harus berhati-hati dalam menjaga dan memelihara keluarga. Jangan mengorbankan segalanya hanya untuk dunia, tetapi fokuslah untuk akhirat. Begitu. Iya. Kalau Kang Tang tersendiri, kalau berbicara mengenai keluarga Muslim begitu ya Kang Tang ya, apa kira-kira yang dibutuhkan begitu Kang Tang untuk bisa menumbuhkan dari dasar, dari awalnya dulu begitu Kang Tang? Ya tauhid lah. Tauhidnya. Tauhid ada tauhid tingkat, mulai dari tingkat mungkin sederhana, sedang hingga tinggi. Kan gitu. Jadi bagaimana agar keluarga ini benar-benar bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, kuncinya adalah semuanya harus memiliki kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul. Ketika anak diperintah sama orang tua untuk melakukan sesuatu, dia tidak akan menggerutu karena tahu cinta Allah akan turun karena anak ini berbakti pada orang tua. Ketika orang tua mendapatkan hal dari kemanjaan sang anak, dia tidak akan menggerutu. Kenapa? Karena tahu mengurus anak itu hadiahnya cinta juga dari Allah Subhanahu wa taala. Suami melayani istri, istri melayani suami. Kalau dilakukan semata karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan konsisten dia, tidak mut-mutan. Kalau memang punya kewajiban tiap hari bikinin kopi, maka tiap hari dia akan bikin kopi. Karena dia tahu bahwa dengan membikinkan kopi untuk suami di dunia secara konsisten, insya Allah sampai akhirat insya Allah akan mendapatkan balasan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Oh, Kang Tang masa bikin kopi hadiahnya surga? Kan dilakukan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk pengabdian pada suami. Begitu. Betul. Surganya sederhana ya? Iya, surganya istri di suami begitu ya. Ya, karena memang tidak akan pernah masuk surga seorang istri itu kecuali dengan ridho suami. Iya, oleh sebab itu kalau suaminya sudah nyaman, dibikinin kopi setiap hari gitu kan, dibikinin madu, ya Kak? Iya, betul. Nah, kan ridho tuh. Dan tidak mut-mutan gitu, kadang pengen, kadang enggak gitu kan. Dan dilakukan kenapa? Suaminya juga pun sama mencintai Allah, istri mencintai Allah, anak mencintai Allah. Akhirnya terbentuklah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Oleh sebab itu butuh yang namanya inspirasi, butuh yang namanya charge. Maka dengarkan selalu di 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia, gitu ya. Ini teh penyiar yang tidak lulus ini teh. Masya Allah. Kalau lulus berarti jadi penyiar berarti sekarang ya? Oh iya, siap. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi memang butuh yang namanya untuk pondasi dasarnya adalah ketauhidan. Ya, tauhid dulu. Nah, tauhid siapa kita, siapa yang menciptakan kita, kemudian tanamkan cinta, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah keluarga aman, nggak akan dordar di rumah tuh. Apa itu dordar? Iya, dordar tuh rame. Oh. Nah, tidak akan pasea. Nah, pasea mah apa? Pasea bukan suaminya Bu Sea, tidak akan memperbesar-besarkan masalah, tidak akan sering berselisih, karena tahu bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang berselisih. Gitu. Jadi di rumah itu tong sok dibiasakan berselisih itu. Kenapa? Karena itu dapat menjauhkan rahmat Allah. Justru di rumah tuh lebih seringnya mempererat persatuan. Karena dengan persatuan menjadi jalan turunnya rahmat Allah. Masya Allah. Iya, benar. Jadi asal rumahku surga aku gitu. Alhamdulillah. Karena memang tujuannya keluarga adalah ya tadi ya Kang Tang ya, menjaga dari api neraka. Gitu ya. Dan itu memang kita juga harus yakini bahwa janji-janji Allah itu pasti. Pasti. Barang siapa yang mencintai Allah,
Allah, satu kita mencintai Allah, 1000 Allah mencintai kita. Bila selangkah kau rapat padaku, 1000 langkah kau rapat padamu. Begitulah ya. Kita satu langkah kita mendekat ke Allah, 1000 langkah Allah menghadap ke kita. Syairnya saya lupa kadang-kadang. Karena sudah lama tidak nyanyi. Masya Allah. Alhamdulillah. Ada pesan lagi Kang Tang yang ingin disampaikan begitu kepada pendengar ataupun juga yang sedang menyimak saat ini juga Kang Tang? Iya, alhamdulillah kita bersyukur di tengah hiruk pikuknya media bermunculan, media sosial gitu ya. Yang sebagai bukti dari perkembangan zaman, Allah masih menghadiahkan kepada kita media, insya Allah MKFM ini sebagai media buat kita untuk bisa menenangkan hati, menjadi penyejuk jiwa, dan mudah-mudahan sebagai charge ketika iman kita turun. Yuk kita berjiwa optimis, kita melangkah dengan lebih baik lagi, dengan senantiasa ingat bahwa hanya Allah yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Oleh sebab itu kita butuh media pengingat. Dan mudah-mudahan radio kita ini menjadi radio pengingat agar kita selamat di dunia dan akhirat. Di dunia berarti di akhirat juga insya Allah menjadi ahli surga sejati. Betul, betul. Dan salah satunya tadi ya dengan berwakaf Al-Quran Braille. Salah satunya bisa berwakaf Quran Braille. Dan ini juga bisa jadi salah satu syafaat juga yang mudah-mudahan nanti kelak ketika di alam kubur dan juga di Yaumil Mahsyar nanti mudah-mudahan jadi syafaat juga begitu ya Kang Tang. Betul, insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Tang. Sama-sama. Bersamanya di kesempatan kali ini. Alhamdulillah. Sebenarnya saya mau berbincang banyak sama Kang Tang. Enggak usah. Nanti kalau itu mah bersama dengan apa? WA dari sahabat MK. Oh, iya. Benar sering dikirimin doa ya, Masya Allah. Kita ini sering dikirimin doa kan gitu. Salah satu hal yang luar biasa. Yang luar biasa. Senjatanya orang Muslim adalah doa. Doa, makanya seger terus kita, insya Allah. Benar, alhamdulillah. Sehat selalu Kang Tang. Amin. Bersama keluarga. Nanti salam juga sama istri di Karawang. Berarti nanti sekarang lanjut ke Karawang ini kan? Lanjut ke Karawang, ke kantor dulu, karena kan ada donatur yang ingin bertemu. Wah, insya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Kang Tang. Sama-sama. Sehat selalu. Sama-sama. Mudah-mudahan juga bisa kembali berjumpa di lain kesempatan. Insya Allah di Inspirasi Sore. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.